saya tertarik sama profil orang ini karena dia lebih dewasa dari usianya, uh, insya Allah baik ya, nasabu kadzarik wallahu hasibuh, dan ngerti konsep hidup padahal masih muda, ngerti dia konsep hidup. Dia itu habis keluar dari kerjaannya hanya karena dia nggak bisa sholat tepat waktu, keluar dari kerjaannya. Padahal gajinya tinggi banget, gajinya tinggi, tapi keluar dari kerjaannya cuman nggak ada masalah sama apapun, nggak ada masalah dengan kerjaan, nggak ada masalah dengan gaji, nggak ada masalah dengan fasilitas, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Cuman dia nggak bisa sholat di waktu yang di waktu yang tepat. Itu. Ditahan-tahan sama bosnya karena jago nih orang. Ditahan-tahan sama bosnya. Terus salah satu iming-imingnya biar dia bertahan gaji. Kata bosnya, kan Anda tahu sendiri, saya tuh gaji Anda tuh mahal, tinggi. Coba Anda bandingkan dengan tempat-tempat lain. Emang gajinya tinggi. Dan diiming, kalau nggak salah diiming-iming bosnya lagi, dinaikin lagi gajinya. Lalu dia bilang gini, menarik nih, masih muda nih orang. Dia bilang gini, bos, emangnya bos lupa ya? Dulu kan gaji saya di perusahaan sebelum di sini lebih tinggi lagi daripada di sini. Itu aja saya keluar, pilih di sini. Jadi gaji saya di perusahaan yang pertama lebih tinggi dari di sini. Itu aja saya keluar, saya pilih di sini. Ini bukan tentang masalah gaji bos, gitu. Susah loh hari gini ya, hari gini orang pada susah. Dia main keluar aja tuh santai, dan alasannya begitu pula. Orang mau nyari kerjaan marah-marah nggak dapet pesangon kan gitu hari ya. Sekarang ini kan orang pada susah nyari kerjaan. Dia udah punya kerjaan ditinggalin cuman gara-gara masalah sholat dalam tanda kutip. Nah, kita ngobrol, apa rahasianya kok bisa sedewasa itu. Dan sekarang dia udah dapat tempat, sudah dapat tempat baru, dan gajinya jauh lebih kecil dari yang kedua, tapi dia senang aja gitu, happy aja. Artinya benar gitu, artinya nggak, tempat yang pertama gajinya tinggi banget, turun ke atau pindah ke yang kedua tinggi tapi di bawah yang pertama, sekarang kecil, dan dia nggak peduli. Tapi yang ketiga ini dia bisa sholat tepat waktu, bahkan depan tempat kerjanya itu langsung masjid gitu loh, senang dia, dan aman gitu, jadi masjid internal, jadi protokolnya aman gitu. Dan yang sholat sana juga nggak banyak. Seneng dia tuh, seneng. Nah, ini kenapa nih, kok bisa dia bisa matang begitu padahal masih muda. Ternyata dia cerita itu, jamaah, itu masa kecilnya pahit banget. Pahit dalam arti pahit yang dikondisikan oleh ayahnya. Jadi ayahnya tuh benar-benar mendidik dia. Diajarin. Terus dilatih disiplin.
keras ayahnya, tapi baik, untuk menanamkan, diajarkan nilai-nilai kehidupan. Diajarkan nilai-nilai kehidupan. Dan dia cerita pada saat dia kecil itu, dia merasa tersiksa dan merasa bak hidup di neraka. Padahal dia juga gak pernah masuk neraka sih, so tau aja biasa kita kan gitu ya. Ini kan neraka, emangnya lu udah pernah masuk neraka? So tahu gitu ya. Tapi itu yang dirasa. Waduh, kata dia cerita, aduh Pak Ustadz, aduh saya tuh bener-bener pahit banget masa kecil saya tuh. Dan bapak saya gak peduli, udah A A B B. Kalau dia harus ngelewatin sebuah pengkondisian gitu, udah, mau dia jungkir balik kayak, mau nangis kayak, mau sakit-sakitan kayak, dia harus lewatin itu. Dan itu bukan 1-2 tahun, itu masa kecil sama masa remaja. Kata dia, Ustadz, aku tuh gak bisa main sebagaimana anak-anak di luar sana bermain. Hidupku hanya belajar, kerja. Ya adalah waktu sedikit main, tapi intinya itu. Lalu kata beliau, tapi sekarang Ustadz, saya bersyukur dan sayang banget sama orang tua saya. Saya bersyukur banget sama ayah saya. Setelah Allah, ini itu didikan dan hasil beliau. Jadi saya tenang. Saya nggak pernah berambisi, sampai detik ini ya, saya nggak ada ambisi untuk ini dunia. Itu uangnya banyak, itu dibagi-bagiin. Jadi unik banget nih, masih muda tapi mikirnya tuh begitu. Jadi dia nggak punya tabungan, furusnya tuh bagi sana, bagi sini, bagi sini. Begitu jemaah. Dia sendiri nggak pegang duit, makanya dia tetap biasa aja. Bagi dia tuh mau gaji besar kayak, mau gaji kecil, saya nggak pernah megang duit banyak. Duitnya kasih sana, nanti kasih sini, nanti kasih situ. Jadi nggak galau gitu loh. Jadi emang pendidikan ayahnya ya Masya Allah. Jadi intinya masa kecil dan remaja dia itu pahit banget. Tapi sekarang dia bersyukur. Sekarang dia sayang banget sama ayahnya. Nah, pada saat ngomong gitu, saya masuk ke beliau. Begitu juga dengan kehidupan, Mas. Itu baru diajarin ayah. Gimana kalau Allah yang langsung ngajarin? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan kalian. Maksudnya apa? Ini jadi nih ngobrol ini beliau ini bukan jamaah, ketemu aja. Dan tapi kita punya waktu yang lumayan cukup untuk bertukar pikiran. Dan saya tahu sedikit tentang beliau. Begini, sepahit-pahit hidup itu selalu hadapi dengan ketakwaan. Walaupun pahit, nanti Allah akan ajarkan kamu. Allah akan ajarkan kamu. Tapi jangan keluar dari ketakwaan. Sepahit-pahit hidup, hadapi dengan ketakwaan. Udah, jangan offside deh. Walaupun ini nafsu, ini syaitan selalu ngajak kita offside. Jangan. Hadapi dengan ketakwaan. Nanti Allah yang ajarkan kamu.